Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Nah, kembali lagi kita pada mata pelajaran pendidikan dan kewarganegaraan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perilaku toleran dalam keberagaman masyarakat di Indonesia. Nah, adapun dalil mengenai materi yang akan kita bahas yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Toleransi dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat beragam atau majmuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok, ras atau etnik yang berada di bawah satu sistem pemerintahan. Toleransi dalam kehidupan masyarakat dapat bermakna sebagai berikut. 1. Adanya sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Yang kedua, tidak membeda-bedakan suku, ras, atau golongan. Nah, selanjutnya adapun pengertian toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Merasa senasib dan sepenanggungan. Kemudian menciptakan persatuan dan kesatuan, rasa kebangsaan atau nasionalisme. Selanjutnya mengakui dan menghargai hak asasi manusia. Yang selanjutnya membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Kemudian menghindari terjadinya perpecahan, dan yang terakhir memperkokoh silaturahmi dan menerima perbedaan. Adapun cara yang dapat kita lakukan untuk dapat mewujudkan sikap saling menghargai dalam masyarakat yang beragam adalah sebagai berikut. 1. Menerima dan menghargai suku, agama, ras, antar golongan, budaya, dan adat istiadat orang lain. Yang kedua, ikut memelihara, melestarikan, dan mengembangkan tradisi dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga, melakukan dialog antar suku, agama, dan golongan untuk mengurangi rasa saling curiga dan permusuhan. Yang keempat, tidak menganggap suku bangsa sendiri yang paling baik dan yang lainnya tidak baik. Yang kelima, tidak meremehkan dan menghina adat istiadat, kebiasaan, dan hasil kesenian suku bangsa lain. Yang keenam, menghormati suku, golongan, agama, budaya, dan adat istiadat orang lain. Dan yang terakhir, bila menjadi pemimpin masyarakat, kita harus melindungi semua golongan yang ada dalam masyarakat. Oke, kita lanjut. Nah, dalam hal menghargai keberagaman, kita dapat mengambil contoh dari peran tokoh pergerakan, pemikir, dan budayawan, yaitu Muhammad Yamin. Beliau menjadi teladan dalam gagasan pentingnya tentang persatuan dan kesatuan bangsa yang multi etnik. Peran beliau dalam mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dan memajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu terlihat dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, menghargai keberagaman tampak dalam kehidupan masyarakat seperti berikut ini. 1. Terciptanya kerukunan layaknya sebuah keluarga. Yang kedua, antara warga masyarakat terdapat semangat tolong-menolong, kerjasama untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga,
melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan urusan bersama. Yang keempat, menyelenggarakan pertukaran kesenian daerah dari seluruh pelosok tanah air. Yang kelima, membiasakan bersahabat dan saling membantu atau gotong royong dengan sesama warga yang ada di lingkungan kita. Nah, kegiatan ini akan memudahkan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang selanjutnya, perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Nah, pemerintah Indonesia mengakui ada 6 agama yang ada di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dalam kehidupan berbangsa, keberagaman dalam agama yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, oleh karena itu, bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. 1. Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. Yang kedua, menghormati agama yang diyakini orang lain. Yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Yang keempat, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Oke, kita lanjut. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku, bangsa, dan ras. Perbedaan suku dan ras hendaknya tidak menjadi kendala dalam membangun persatuan bangsa. Kita harus menghormati harkat dan martabat orang lain. Perbedaan kita dengan orang lain bukan berarti orang lain lebih baik dari kita atau kita lebih baik dari orang lain. Baik dan buruknya penilaian orang lain kepada kita bukan karena warna kulit, rupa wajah, dan bentuk tubuh, melainkan karena baik dan buruknya dalam berperilaku. Nah, oleh karena itu, kita harus berperilaku baik kepada semua orang tanpa memandang berbagai perbedaan tersebut. Kita lanjut ke perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Bagi seorang pelajar, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. 1. Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang kedua, menguasai dan mempelajari salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. Yang ketiga, merasa bangga dengan budaya bangsa sendiri. Dan yang keempat, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Nah, cukup sekian materi untuk hari ini. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan latihan berikut di buku latihan kalian. Selamat mengerjakan. Kita tutup dengan nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.